Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami pada akhirnya akan berakhir hidup kami di dunia ini dan memasuki kehidupan yang baru secara pribadi maupun secara komunal bersama-sama. Bantu kami ya Bapa untuk mempersiapkan hari-hari kami di dunia ini dengan penuh iman, penuh kasih, penuh kebajikan-kebajikan yang Tuhan minta kepada kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, umumnya kita tidak pernah siap untuk menghadapi hari terakhir, umumnya. Ya. Dan kita juga tidak care dan tidak peduli mau berakhir kapan atau sampai kapanpun. Meskipun mungkin umur kita sudah cukup tua dan kita tahu bahwa ketika kita menghadiri atau datang kepada orang-orang yang meninggal, kita tidak pernah sadar bahwa hari ini dia dan besok kita. Hodie me cras tibi. Ya, artinya apa? Ada satu peribahasa bahasa Latin mengatakan hari ini dia, ya, hari ini dia, besok kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, hidup itu adalah ada awal dan ada akhir. Ya. Dan kita tidak pernah bisa, atau bukan tidak pernah bisa, kita tidak pernah sadar bahwa hidup kita berakhir dan kapanpun waktunya kita juga tidak pernah siap. Maka bagaimana kita mau sadar dan kita mau berjaga-jaga? Itu juga bukan sesuatu yang gampang, yang mudah diucapkan, sulit dijalankan. Jadi bagaimana kita bisa sadar? Kita saja dalam hal-hal yang sederhana saja, kita tidak mudah untuk sadar gitu loh. Kita tidak mudah untuk mengubah. Ya, seperti kalau dikatakan sekarang ini dengan masa pandemi ini, ya. Pada mulanya dan sekarang sudah terbiasa. Bagaimana melatih diri untuk kebiasaan dengan prokes, dengan pakai pakai masker, jaga jarak, ya, menghindari kerumunan. Itu juga bukan sesuatu yang gampang kita jalankan. Kita mudah mengabaikan itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus lebih lagi mau mengingatkan bahwa alam semesta, bahwa kita dunia ini akan hancur berantakan, kacau balau, ya. Yang alam semesta yang tak terbayangkan seperti apa gitu loh. Nah, kita saja ketika melihat COVID pandemi ini saja, ya, meskipun kita tahu di banyak negara, banyak daerah sudah sungguh-sungguh serius seperti di Eropa, mereka mengalami krisis yang tak mudah dengan pandemi ini, dengan virus ini yang katanya sudah mutannya begitu cepat dan membuat orang gampang meninggal. Ya, jadi ini mungkin juga kalau mau jujur satu cara bagaimana orang harus dihabiskan sebagian dunia dihabiskan karena pertumbuhan manusia yang begitu besar, ya. Nah, ada juga yang kemarin saya lihat di YouTube bahwa kenapa sekarang virus itu datang begitu cepat. Kemungkinan dia bilang karena adanya global warming. Kenapa? Apa hubungannya global warming dengan virus? Karena dia bilang dengan global warming itu membuat es di padang di kutub utara dan itu mencair gitu loh. Jadi kenapa mencair? Dengan mencair itu bahwa ribuan virus yang terbeku itu sekarang mencair kemana-mana, ya. Dan akhirnya karena mengalir ke banyak negara, lalu terjadilah proses yang virus itu menjadi bakteri itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian menyebar seperti dengan gampangnya dengan udara semesta alam ini. Ketika saya mendengar itu saya juga kaget bagaimana penyakit itu muncul dari yang beku di kutub utara. Bisa jadi begitu. Wow.
Dan itu cukup mengerikan dan cukup membuat orang harus terus-menerus mencari obat bagaimana bisa menyembuhkan penyakit seperti sekarang ini. Tentu orang butuh suatu suatu penyelidikan, suatu eksperimen, suatu pencobaan ya supaya orang dapat menyembuhkan penyakit seperti ini. Nah, tetapi itulah saudaraku terkasih bahwa bahwa hidup kita itu sangat rapuh ya. Sekali lagi hidup kita itu sangat rapuh, sangat fragile ya. Jadi unsur yang harus kita sadari bahwa badan kita, raga kita itu adalah raga yang gampang rentan dengan berbagai macam penyakit virus. Nah, kedua kita sadari bahwa kita itu adalah makhluk holobion. Artinya makhluk holobion itu kita bukan spesies yang tunggal, tapi kita hidup dalam berbagai macam spesies, flora, fauna, dan berbagai macam aspek flora, fauna, aspek ekologis. Maka betapa pentingnya aspek ekologis dengan adanya global warming itu. Jadi global warming itu suatu yang sungguh sebetulnya sangat serius. Tetapi kemarin Jokowi mengatakan ya, banyak negara yang tidak siap dan banyak negara yang tidak serius dalam menghadapi itu, termasuk Indonesia juga oleh berbagai macam pihak ya. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan ya, yang banyak persiapan yang dibutuhkan supaya orang sungguh-sungguh dapat sungguh-sungguh mempersiapkan pemanasan global ini dengan benar. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Bahwa saat sekaranglah kita belajar untuk sadar. Nah, untuk sadar itu Yesus mengatakan, yaitu apa? Dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu seperti orang yang mempersiapkan raga, tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaannya untuk fokus kepada sesuatu yang esensial dalam hidup. Ya, sekali lagi kita tidak mudah ya. Sadar, selalu sadar, selalu fokus, selalu dengan penuh penuh keyakinan, dengan fokus, dengan konsen akan ada sesuatu yang akan menghampiri hidup kita kapanpun, saat apapun ya. Jadi itu berjaga sekali lagi bukan hanya pikiran, bukannya perasaan, tapi raga juga, tapi spiritual. Nah, secara rohani juga harus kita jalankan cara berdoa. Nah, berdoa berarti apa? Hidupku tidak lagi bukan aku yang menggantungkan diriku sendiri, bukan diriku yang menjadi fokus ya, tapi Allah yang bekerja, yang mengontrol hidupku. Bukan aku yang mengontrol diriku sendiri, bahkan bukan aku yang mengontrol orang lain. Dan begitu banyak peristiwa yang tidak kita kira ya, yang terjadi dalam diri kita tanpa kita mau, tanpa kita suka. Dan itulah siapa yang mengontrol diri kita, siapa yang mengatur diri kita, bukanlah kita. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, mari dengan penuh kerendahan hati kita rapuh, maka kita harus rendah hati. Kita harus terus-menerus untuk lebih dekat, berdialog, kontak dengan Tuhan, untuk lebih bijak mendengarkan, membaca firman Tuhan, untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih sadar akan realitas kehidupan kita yang rapuh ini. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin sadar, semakin rendah hati, semakin tunduk, semakin pasrah kepada kehendak Tuhan. Semoga Anda dan saya sekali lagi didorong untuk semakin mendengarkan, rendah hati, dan semakin menyadari bahwa kita adalah fragile, rapuh. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, sehingga kita berada pada titik di mana segala sesuatu tergantung dari Tuhan, bukan dari diriku, bukan dari orang lain, bukan dari harta, bukan dari uang, dari apapun, kecuali Tuhan. God is enough. Ya, God is enough. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.